PRJ bulan Juni apa bulan Juli gitu. Salah satu event-event awal juga ya event setelah awal, pandemi ya. dan itu salah satu panggung terbesar awal kita ya gitu kan. Terus kita kayak gila, kita di panggung segede gini cuma punya lagu Peneman Malam Sepi, Lebaran Ayat Lasa sama Nggak Berekspektasi lagu gua ya kan. Terus kita sisanya cover, tapi gila, tapi kita nggak layak deh di panggung gede ini cover. Ada sebuah anggapan ya yang bilang kalau misalnya musik kalian tuh sedih tapi anget. Atau sedih tapi menenangkan. Setuju nggak soal itu? Oh iya, mungkin. Setuju aja sih. Iya. Karena emang vibe yang itu yang kita bikin kan, balik lagi ke the idea of the bandnya kita bikin oke. Karena waktu itu aku sama Kaukin kita been through something lah ada gitu. Intinya kita lagi nggak di momen yang baik-baik aja, tapi kita bikin nama oke. Kebetulan selain singkatan nama, at the end of the day together we're okay. Aku pribadi ya lumayan jenuh sih, misalkan kalau misalkan sama ada orang ngelihat orang putus hubungan apapun itu, terus yang satu ngejelekin satu gitu, terus satu nyalain satu gitu. Padahal kan namanya putus kan bisa jadi sekedar nggak jodoh dan nggak ngesing aja dan bukan salah siapa-siapa gitu. Pokoknya ini itu menurut aku adalah stepping stone oke ke era berikutnya kayaknya ya. Karena this time kita lebih kenal lagi sama kita sebagai, maksudnya lebih kenal lagi sama gitu. Ini tuh pendekatan kita terus ada banyak banget. This album is gonna be more creative, I think, in a musical way gitu. Karena kita juga maksudnya nggak menutup semua genre masuk, walaupun pop, tapi maksudnya kalau tiba-tiba mau diselingin ornamen-ornamen lain, kita pokoknya terbuka dengan itu semua. Jadi kayak menurut aku tuh gini aja sih. Radio Halayak bersama Rizal Kadri, apa kabar semuanya? Dan udah siap untuk ngobrol-ngobrol bersama tuan rumah kali ini. Ada Okin dan Kay dari Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Makasih ya dikasih kesempatan bisa namu ke rumah. Ini sebenarnya jatuhnya apa? Studio, rumah, markas atau apa sih? Semuanya aja. Ini emang tempat ngobrol juga di sini. Bikin lagu bareng, nongkrong gitu. Studio. Jadi bisa dibilang aktivitas kalau misalnya nggak lagi manggung dan nggak lagi perform dan lain-lain di sini semua. Kebetulan kan kita lagi bikin album kedua juga kan. Workshopnya di sini gitu, bareng-bareng. Kita pengen ngobrolin soal album kedua pastinya. Ngobrolin soal kalian juga dan udah jalan 4 tahun. 4 tahun ya? Januari insya Allah 4 tahun. 4 tahun? Januari 4 tahun. Jadi sekarang 3 tahun jalan? 3 tahun jalan, 4 tahun. 4 tahun jalan sih gue cerai tuh. Nggak usah. Tapi kayak makasih banyak clip farming. Yang kita pengen tahu sebenarnya, kalau misalnya setelah 2022 album perdana, jeder kemana-mana manggung, orang-orang nyanyiin lagu kalian. Sempat ada masanya di mana algoritma tuh isinya lagu-lagu kalian semua. Sejak saat itu sampai sekarang aktivitasnya masih sama atau udah mulai berubah atau makin padat? Aktivitas apa tuh? Aktivitas kalian berdua ngeband dan lain-lain. Sebenarnya waktu itu kan uniknya kita sebenarnya tahun 2022 kita kan rilis lagu pertama itu Lepas Nama Air Rasa, itu posisinya masih pandemi, belum bisa manggung kan, belum bisa manggung. April tuh kita rilis Peneman Malam Sepi, itu ingat banget waktu itu awal-awal Mandalika kan. Mandalika udah mulai manggung, kita bikin tur mandiri nekat. Kita kita nekat 15 kota, bikin tur mandiri ke kafe gitu. Dari situlah yang sebenarnya titik awal dari kita jadi FVP kan. Sampai akhirnya setelah Mandalika itu mulai tuh ada panggung dikit karena udah mulai kebuka kan. Mulai kebuka, titiknya adalah pas PRJ bulan Juni apa bulan Juli gitu. Salah satu event-event awal juga ya setelah pandemi. Dan itu salah satu panggung terbesar awal kita ya gitu kan. Terus kita kayak gila, kita di panggung segede gini cuma punya lagu Peneman Malam Sepi, Lebaran Ayat Lasa sama Nggak Berekspektasi lagu gua ya kan. Terus kita sisanya cover, tapi gila, tapi kita nggak layak deh di panggung gede ini cover. Sempat ada masanya kita cover tuh lagu Inggris gitu kan, lagu Inggris, tapi kalau di di kafe-kafe gitu kita main lagu Indonesia kan. Terus kayak sempat kita stok lagu Inggris kita tuh udah beres. Tapi waktu masih ada. Sampai akhirnya kita cuma punya sisa lagu tuh
Bukan medley Marcel, gitu-gitu. Terus kayak, emang boleh nih mainin lagu gini, soal royalty gitu-gitu kan. Dulu kan kita panggungnya gak enak kan. Sampai kayak, siapa yang nyiptainnya gitu, udah main aja ntar kita yang ngurus ya gitu. Saking gak adanya lagu. Nah di situ tuh kita kayak, ya kita harus bikin album dengan posisi yang sedikit terburu-buru juga. Gitu, terburu-buru juga bikin album. Terus ada jadi album. Ya kita berjalan dengan gitu aja sih, sebenarnya kita juga nggak punya teknik khusus gitu ya. Iya. Buat gimana cara FYP lagi, buat caranya gimana ngegoreng lagu ini lagi. Tapi apa ya, kita sih kayak lebih apa ya, kayak bersyukur. Ya, lebih ya. Ini aja sih, let it flow aja. Kita jalanin, misalkan kalau lagi timingnya kita jalani, maksudnya kalau misalkan lagi nggak sibuk juga berarti we have something else to do. Jadi kayak ya udah, yang penting tetap tujuannya bermusik, tetap bikin musik, tetap nongkrong, kayak gitu aja. Makanya kalau cara flow itu, kalau balik pertanyaan tadi, kita sebenarnya juga kita rehearsal karena begitu kan, tapi kita juga nggak punya ramuan pasti, formula pasti buat ini gimana ya biar lagu gini FYP lagi. Jadi kita tuh tetap bisa bikin aja. Dari awalnya ini kalau salah koreksi ya. Awalnya kan kalian manggung di kafe-kafe dan Top 40 ya. Sebenarnya ini sih awalnya dulu kita mainnya kalau Top 40 kan dulu live music tuh udah banyak banget kan ya Top 40. Terus kebetulan waktu itu gua sama Kaukin kayak kita tapi capek deh kalau dengarnya lagu reguler terus, karena dulu gua juga manggung di kafe-kafe bawainnya Top 40. Terus what if kayak band kita bikin ini aja dulu tuh kayak Blink, Paramore gitu. Terus di tengah gempuran Boyz II Men, R&B, kita kayak terus rebel aja lah gitu, cobain gitu. Dan kebetulan saat itu kan pandemi awal-awal kan, dan kita kita juga nggak bisa main di festival gitu kan. Yang buka ya bar. Iya, itu juga kan ngumpet-ngumpet kan, ada razia-razianya ada tuh malam-malam. Jadi kita mencoba memulainya tuh dari kafe ke kafe, bar ke bar. Kangen nggak sama situasi-situasi momen-momen itu? Yang kangen momennya sih, tapi kalau rasa kayak kita as a kriminal gitu enggak. Cuma kayak momen kita. Tapi justru akrabnya tuh sebelum itu atau justru ngerasa akrabnya pas udah mulai ngeband? Kita tuh bonding banget tuh justru pas Covid itu ya. Iya, karena kita ada masanya main dari Senin sampai Jumat. Full ya? Ada masanya Senin sampai Jumat. Datang reguler jam 8, terus manggung sampai jam 11-12. Itu bisa kita udah minum tuh kan, lanjut lagi sampai pagi, gitu pagi gitu ngulang terus. Jadi kita saat itu main, kerja, nongkrong, semuanya tuh hampir bareng terus gitu. Jadi kayak 5 hari seminggu selama 2 tahun sih lumayan ya, jadi bondingnya di situ. Bondingnya gara-gara aktivitas harian ya. Iya sih. Akhirnya udah kenal satu sama lain sampai sekarang. Deskripsikan 3 kata masing-masing. Oke dan juga sebaliknya. Kayak Kaukin dulu. Yang deskripsiin oke. 3 kata tuh nyambung. 3 kata nyambung atau satu-satu? Bisa ya. Bisa aja. Contohnya? Oke ya. Menurut aku satu party. Baru nonton dan aibnya buka-buka banget ya. Enggak, satu party. Ya. 2 leader. Terus 3 father. Oke. Silakan Okin. Aneh. Party juga. Gua sama. Independen sih menurut gue. Independen. Terus menyenangkan aja sih. Party, independen, fun. Receh. Ada recehnya? Ada. Receh? Ada. Oke, kalau misalnya di HS gitu, dia suka ketawa-ketawa sendiri. Enggak, itu kesurupan Mas. Itu pura-pura nonton shitpost aja. Iya. Gitu. 3 kata yang mendeskripsikan masing-masing ya. Iya. Ya berarti bisa dibilang udah kayak saudara, udah kental gitu lah ya. Benar. Karena emang bagi gue pribadi, gue tuh setiap bikin band gitu kan, gue udah ngalamin beberapa kali bareng gitu. Ya band itu ya bisa dibilang
keluarga kedua gue gitu, kayak kita ngabisin waktu mungkin lebih banyak bareng mereka juga. Terus gimana, gue sering banget bonding gak cuma di bandnya aja, gak juga di musisinya aja, tapi sama tim produksinya juga. Jadi kayak teman-teman kru. Benar, jadi kan kayak abis manggung misalnya di hotel, kita bisa ngumpul bareng segala macam, terus kayak ya nganggep lingkungan kita ya sebagai as family aja. Iya benar. Ya berarti peneman malam sepi adalah teman-temannya sendiri ya? Nggak beda. Oh nggak jangan. Udah mati dulu sih lah. Itu juga. Oke. Lo sekarang lagi pada sibuk untuk persiapan album terbaru. Insya Allah ya. Udah ada berapa lagu nih? Soalnya yang gue tahu ada satu lagu terbaru ya, yang baru aja dirilis di bulan Agustus, akhir Agustus ya. Oke. Sampai sekarang prosesnya udah sampai mana? Kalau album sendiri kita udah ngebank 10 laguan. Ini adalah sebenarnya stepping stone juga sih kan. Stepping stone kita ya. Karena emang bener-bener album nanti kita sebenarnya juga masih punya plan A, plan B, plan C. Tapi sekarang yang kita lakukan adalah kita lagi bener-bener lagu tuh sebenarnya yang kita gosok dari awal beneran ya. Godok dari awal beneran. Bareng-bareng dari nol semuanya, entah dari ceritanya, dari musiknya pun, dan kita juga sambil ngeriset gitu kayak sekarang anak-anak sekarang tuh kan udah macam-macam ya kayak tema-temanya ya kan. Kalau dulu mungkin cuma selingkuh, misalnya gitu-gitu aja, tapi kayak sekarang tuh kayak kok ada situationship? Gitu-gitu. Makanya kita kayak makanya gue sambil deketin anak Gen Z tuh pengen tahu aja sebenarnya. Oh riset ya? Riset ngobrol. Khusus untuk riset kan? Benar, buat album. Sebenarnya gue gak ada tujuan-tujuan kayak yang di situ gitu. Nggak ke situ. Riset aja, riset. Gue sih percaya ya. Kali ini gue percaya. Tapi kalian berdua saling melengkapinya dari sisi, kita ngomongin soal sisi lagu gitu. Lu juga kayak, maksudnya lu juga aware gak sih sama situasi yang terjadi di anak-anak zaman sekarang ini? Lumayan sih, ya karena kan maksudnya andai kata kita apatis pun ya itu terjadi di depan mata kita. Benar. So secara nggak sadar pasti kita tahu. Oke. Yeah. Terus misalkan kayak ada temen curhat gitu, atau misalkan kayak kalau aku kan di Melbourne tuh banyak pengangguran kan, jadi kayak banyak ade-adean gitu, itu kayak ya ampun cinta mereka nih, what is this kayak gitu. Tapi kayak enjoy karena ceritanya sebenarnya seru-seru ya. Benar. Dan lebih karena mereka mungkin lebih to the point ya. Jadi lebih banyak lebih banyak stagesnya kayak yang tadi situationship, terus kayak sebelum date itu kita harus gimana, terus kayak boundariesnya seperti apa, mereka kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak okay, that's interesting. I wanna check it. Terus kayak makin ngerasa oh ternyata di hubungan-hubungan zaman sekarang racunnya banyak ya. Contoh terlalu posesif. Terus kok dating apps-nya makin banyak jadi racunnya makin banyak gitu kan. Atau mungkin ketemu berapa kali aduh ini red flag banget. Kayak jalan dulu tuh gak ada tuh kata red flag, green flag tuh gak ada gitu. Kayak tuh cowok red flag banget kan gak ada. Iya, zaman dulu gimana orang udah pasti ditinggal perang. Kayak aneh-aneh kan. Misalnya ada 5 date terus ya kan. Lo harus ketemu 5 kali dulu baru menentukan boleh lanjut apa enggak. Repot. Ya kan. Ini ketemu pertama. Gas, langsung. Zang. Kok jujur? Kelamaan itu kalau nunggu 5 kali ketemu. Iya kan. Kita mah to the point aja. To the point. Terus kayak kalau misalnya udah putus tuh ada beberapa stages of grief tuh. Apa tuh? Iya, aku pernah. Ada denial. Iya. Tapi secara nggak sadar, orang-orang mungkin yang ngalamin pengalaman cinta yang kita nggak tahu seperti apa ya. Mereka juga menempatkan lagu-lagu kalian jadi salah satu soundtrack percintaan mereka. Iya kan? Ada ya Racun tadi salah satunya. Ya salah satu favorit gue yang gue lagi dengerin juga. Dan tadi di perjalanan gue dengerin lagi. Sayang itu gue suka. Tapi kalau dari kalian sendiri, seberapa sering masih dengerin lagu sendiri? Kalau aku ada sih momen-momennya kalau lagi sendiri gitu terus kritik gitu, aduh kenapa ya suara gue ada momen itu. Aku tuh paling, kalau aku pribadi sebenarnya lebih nggak nyaman kalau misalkan lagi rame terus diputar lagunya kayak lagi di kafe gitu or anywhere gitu. Misalkan kayak kita lagi ngulik-ngulik lagi workshop gitu terus tiba-tiba ada
ngeplay demo atau apapun itu tuh aku agak risihnya di situ. Tapi kalau misalkan lagi errands gitu terus kayak udah nggak dengerin udah kehabisan lagu gitu lagi bosan sama semua lagu kadang ujungnya sendiri. Ada momen lagi ada momennya iya sih benar-benar. Apa kalau lu lagu lu apa yang my go to playlist of my own song? Tergantung mood juga sih. Tapi kayaknya aku kalau lagi sendiri banget tuh sukanya sama Cinta Benji ini suka. Terus tapi kalau yang ori, aku Cinta ini yang sama Adir Khalif ya? Iya, kalau maksudnya yang karya mungkin aku suka Sandaran Baru kali ya. Iya. Oke. Sandaran Baru tuh masih enak. Sandaran Baru masih enak sekarang. Lo apa lo? Gue kalau misalnya gue tuh kayak sobet, gue tuh kadang-kadang tuh gue kadang-kadang kalau misalnya lagi iseng gitu, gue suka dengerin album-album pertama. Gue suka ke-remind memori di saat-saat itu aja gitu, kayak di awal kita ngerintis, di awal kita suasana tim pertama waktu itu, terus kita kayak gimana suasananya kita awal-awal kesana kesini promosi segala macem. Jadi kadang-kadang kayak pengen nge-bring back memoriesnya aja gitu, karena setiap tahun itu kan pasti punya memori masing-masing. Jadi kayak kalau lagi dengerin anjir kangen juga ya di tahun-tahun itu gitu. Kalau gitu paling kangen dan paling selalu excited kalau bawain lagu apa? Gua sebenarnya semuanya gue gini, setiap manggung tuh kan pasti kita ngadepin penonton yang berbeda-beda kan. Betul. Nah makanya gue selalu nggak pernah bosan untuk melakukan hal tersebut, karena setiap acara dan setiap show itu pasti lo ngeliatin muka orang yang berbeda-beda, excitement yang berbeda-berbeda. Jadi nggak spesifik kalau misalnya nanya panggung paling seru tuh di mana sih, atau misalnya lagu yang paling itu lagu yang paling seru tuh di mana, cuma karena kita ngadepin orang tuh yang berbeda-beda tiap hari, jadi kayak seneng aja gitu. Bahkan kan ada momen-momennya kita misalkan penonton tuh nge-request lagu-lagu kita, ya udah kita impromptu aja, ya udah bawain deh. Ada ada momen-momennya gitu juga kan. Jadi kayak udah yang penting kita happy, semua happy. Ya udah pulang senyum-senyum udah. Tapi justru lo ngerasa hal yang sama gitu nggak, Kin? Kalau misalnya lagi di tempat umum gitu tiba-tiba lagu lo diputerin gitu. Tadi kayak bilang agak gimana gitu. Kalau sebenarnya awkward aja sih. Bukan yang nggak seneng, yang nggak happy karena whatsoever mereka appreciate kan. Tapi kayak benar. Gue pernah lagi pijet di style lagu tuh kayak refleksi kan? Iya, refleksi ini Kokwo, jadi kayak Kokwo. Iya, lagi kayak awkward juga ya gitu. Gitu. Terus pas udah beresnya ternyata lanjut lagu yang lain. Album. Iya, lagi refleksi waktu itu. Terus jadinya. Yang paling males tuh kalau misalnya ternyata lo barengan sama teman-teman lo mungkin, terus temen lo, ini yang nyanyi lo nih. Ada kayak gitu gak? So far enggak sih, karena biasanya brokot, kita punya teman brokotnya lumayan enak-enak ya. Jadi kayak paling, ya gimana nih, ya udah kita masuk aja. Emang kuat aja sih sebenarnya. Stay cool aja. Tapi dalam hal lagu gue. Enggak gitu dong. Enggak gitu ya. Tetap makasih ya. Alhamdulillah. Makasih. Udah ngeband 3 tahunan barengan, hampir ke 4 tahun. Dari awal sampai sekarang ritual sebelum manggung masih sama atau udah berubah-berubah? Kita tetap sama sih. Aku stretching dan dia introvert selalu. Lo ngapain? Gue diem. Ya, susah. Gue nggak mau. Bukan nggak mau sih. Kayak contohnya nih 30 menit lagi mau manggung nih. Diem aja. Diem dan gue selalu muntah pasti. Jadi gue selalu muntah. Terus gue bingung ya. Gue tuh kenapa kayak gitu ya. Sampai satu hari gue ngeliat podcast Eno Netral. Ternyata beliau juga begitu. Jadi juga makanya gue sebelum manggung nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah habis itu baru beres manggung baru bisa tuh kayak gitu. Karena kalau enggak apapun yang gue masukin ke mulut, gue nggak tahu kenapa muntah aja rasanya. Ada rasa ininya gitu. Iya, mual ya gitu rasanya. Kalau lu malah stretching kayak, bukan makan atau apa gitu? Stretching. Enggak sih, stretch aja. Tapi sama juga gitu kayak ada deg-degan pengen muntahnya. Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Karena kayak bingung kalau nyanyi. Ya paling stretch aja, soalnya kalau di panggung kan kita nggak tahu hari itu se-energik apa dan nggak bisa dikontrol. Iya, jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Amit-amit ankle atau apa gitu.
Soalnya gue pernah nonton itu juga, ada film nih kalau nggak salah namanya filmnya The Rocker ya kalau nggak salah. Jadi pokoknya dia dulunya drummer dari sebuah band besar, tapi bandnya udah mau masuk ke major label, dia dikeluarin. Terus berapa puluh tahun kemudian dia main band sama anak-anak kecil gitu, yang baru SMP gitu. Nah si drummernya ini, dia sebelum dia perform, dia deg-degannya dia muntah. Gue muntah di musik kantong. Oh yang selalu gitu. Ritualnya dia kayak gitu. Ini main di kantong. Masukin kantong. Oh my god. Cobain kali ya? Jangan. Masa nggak Tapi emang ternyata yang bisa gue simpulin, setiap musisi tuh punya ritualnya masing-masing, punya caranya masing-masing untuk nge-handle sebelum dia perform gitu ya. Iya, karena ya kalau misalnya kita ngobrolin kemarin-kemarin yang mungkin orang-orang sempat ramai soal riders gitu ya. Kayak menurut gua ya mungkin ada yang batas-batas yang nggak seharusnya ke situ, tapi ya balik lagi kan kita sebelum manggung tuh sebenarnya ada hal-hal yang menunjang ini kita kan, kayak bukan mood juga ya biasanya, kayak apa ya, energi kita kan kayak apa segala macam kan, itu simple sih ya. Keep up panggung benar whatever happens gitu. Makanya aku biasanya kayak sebelum manggung tuh udah pasti kayak maksudnya ground, ngelihat sekitar dulu apa gitu tuh apa, seenggaknya nyawa aku ada di situ dulu gitu. Karena emang agak susah sih untuk mendapatkan energi itu untuk perform gitu. Ya dan lo bayangin, ya kan kita nggak bisa kontrol mood kita terus-terusan nih. Bener. Bisa jadi sebelum kita manggung kenapa, atau ternyata lo dalam 1 minggu, ya tadi lo cerita gitu ya, bisa 5 kali manggung dalam 1 minggu, ya kan mood juga tetap mesti dikontrol. Masih dikontrol, bener-bener. Paling banyak manggung sebulan pernah berapa ya? Atau seminggu gitu lo pernah berapa? Oh waktu itu gue pernah inget tahun berapa ya, tahun 2022. Kalau nggak salah 27 apa gitu. 27 titik. Ingat gue 27. Iya. Karena waktu itu masih zaman-zamannya juga klub, yang bikin sendiri klub, terus event-event baru pada buka. Terus ya makanya lebih banyak ngambil di weekday gitu karena klub waktu itu klub lagi banyak banget, lagi ininya banget kan di tahun 2022. Iya. Lagi itu belum masanya lead karaoke itu. Belum. Masih live music tuh. Masih live music ya. Kalau sekarang kan udah beda lagi. Medannya bisa dibilang udah beda lagi gitu. Kalau lo tahu sekarang tuh malah lebih banyak yang live karaoke, DJ gitu. Sempat kepikiran kalau gitu kita jadi DJ aja, kenapa nggak jadi DJ? Sebenarnya kalau ngomongin money-nya dalam tanda kutip, quote and quote, easy money-nya emang di situ. Tapi kan pada akhirnya kita juga pernah ngambil satu job, itu kita main di Makassar ya. Main di Makassar. Tapi karaoke set. Karaoke set, tapi panggungnya beneran panggung band. Panggung sekolah. Cuma emang di saat itu sekolahnya ya sebelum kita juga nggak ada band sebenarnya. Jadi emang kayak udah bikin acara, budgetnya terbatas gitu. Akhirnya kita datang, ya udah kayak karaoke set gitu, tapi tetap beda lah feelnya nggak semenyenangkan kita ngeband. Tetap enakan ngeband ya. Tetap enakan ngeband dari segi outputnya pun ngerasa lebih enak gitu segala macamnya. Jadi kalau dibilang easy money, ya easy money cuma naluri Karena musisinya sebenarnya kalau misalkan ngeband tuh banyak kegiatan di panggung, kalau ngelit tuh banyak gabut di panggung. Kayak lagi. Itu sih yang beda, yang signifikan ya. Bener. Banyak gabut di panggung. Tapi still whatever circumstances kayak all eyes on us, jadi kayak lebih merasa terancam. Terus kan semua pegang handphone. Tapi lu berekspektasi bahwa akan sebesar ini nggak sih dari awal terbentuk gitu? Kayak akan seserius ini dalam bermusik? Lo gimana kayak? Not really. Kayak maksudnya nggak nyangka kalau sampai segede ini dan seserius ini sih. Tapi maksudnya kalau nawaitunya ada. Untuk jadi musisi profesional? Iya, nawaitunya ada. Cuma kayak outputnya kayak gini, apalagi maksudnya emang dunia kan aneh banget. Terus maksudnya dari semua teman-teman, dari semua orang yang aku pernah kerja bareng, apa gitu, ended up-nya sama dia aneh juga sih. Ngerti gak sih? Masalahnya kan karaoke juga banyak ketemu orang apa segala macam gitu ketemunya. Itu
Ya mungkin emang udah jalan Tuhan. Dengan orang yang sebenarnya gue udah sempet nggak pernah satu kerjaan juga. Iya. 2014. 2014. Dia masih SMP. Jadi dulu gue pernah punya kayak grup musik gitu lah ya, grup musik gitu. Dia konsepnya waktu itu zaman elektronik, elektronik waktu itu DJ kayak gitu loh. Enggak, jadi DJ, tapi dipaduin sama alat musik. Oh, main bass, ada okay. gitarnya juga. Yang jadi pilot-pilot tuh kan sih? Bukan. Enggak usah ngomongin. Iya, terus nanyanya dia waktu itu gitu. Dia masih diantar sama bokapnya tuh. Karena dia masih kecil banget, masih SMP gitu kan. Terus dari saat itu kita juga nggak pernah ngobrol bareng juga gitu. Ya udah nyapa karena gue udah kuliah, dia masih SMP mau ngomongin apa gitu kan. Terus jadi ya udah, tapi barengnya jadi apa? Endetapnya ya jadi barengnya sekarang gitu. Itu waktu awal yang ngehubungin gimana caranya? Saling ketemu itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu adalah kan dia sebenarnya dia udah sering main di Senopati kan, kayak reguler Senopati gitu kan. Dan waktu itu lo yang scouting, wah ini cocok nih. Nggak, karena gue emang lagi pengen main di kafe kayak lagi main di bar lah gitu. Tapi ya balik lagi kita yang tadi kayak pengen deh main di bar-bar gitu, tapi jangan main R&B kali, kita mainnya di Paramore aja. Terus balik lagi ke alternatif gitu kan. Era-era besar gitu. Dan dia emang suka sama musik-musik kayak gitu sebenarnya. Cuma ya karena kebutuhan saat itu dia emang lebih banyak main R&B gitu. Akhirnya gue kontak dia, bikin yuk biar reguler gini. Udah sempat bikin deck ini, padahal deck buat masukin ke kafe-kafe gitu. Udah bikin CV lah. Tapi kayak tertunda sampai akhirnya pandemi. Nah, pandemi itulah baru benar-benar terrealisasi gitu. Jadi awalnya sebenarnya udah punya plan dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi, iya. Akhirnya pandemi berjalan, ngeband sana sini, punya 27 titik dalam sebulan dan lain-lain. Tapi yang gue penasaran tuh sebenarnya momen yang lo rasa oke nih chemistry-nya dapet nih. Kalian berdua gitu. Itu momennya justru apa? Ketika banyaknya titik manggung atau ditemuinya lagu pertama atau gimana? Enggak sih sebenarnya dari awal itu karena udah kan ibaratnya kita udah kerja bareng, udah mabuk bareng, terus kayak udah nongkrong bareng gitu. Terus kita kan maksudnya ngerasa nyambung gitu di luar itu semua. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kayak kemana lagi nyari temen kerja, main kayak abang sendiri apa. Dan makin dewasa kan makin berkurang ya. Pertemanan ya. Jadi kayak ya udah. Pas karena udah efek dari 5 kali seminggu dan 2 tahun berturut-turut kita kerja bareng, ya makanya kita ngerasa titik itu adalah ketika kita saling ngajak gitu. Deh ngapain lagi sih? Reguler maksudnya gitu kan, bikin sesuatu yang lebih serius lagi lah, itu sebenarnya udah di titik itu akhirnya udah PW. Jadi bisa gue tangkap chemistry-nya justru dibangun dari awal gitu ya? Dibangun dari awal. Langsung ketemu di awal gitu. Iya. Makin kesini makin serius, udahlah kita tambah seriusin aja lah. Betul. Sampai akhirnya datanglah lagu pertama. Lagu pertama itu adalah yang mana? Lupa namanya terasa. Iya. Lupa namanya terasa. Bukan dari pengalaman pribadi ya? Nggak, kita kan jadi pas pertama kali nggak gini. Jadi pas kita datang ke El Manino, kita bilang kita ini dulu reguleran nih, kita sih sekarang lagi main dari ke klub nih, bar ke bar, bikin sesuatu yang lebih serius. Oh ya udah, kalian kan dari bar ke bar nih, bikin aja tentang dunia malam gitu. Jadi, oh ini apa yang gue lihat aja itu. Memang identity dari kalian juga untuk ngalamin pengalaman yang dilihat orang-orang itu tuh. Iya. Karena kan kalau misalnya ngeband kan saksi kan ngeliat langsung kan. Iya. Kalau lu kan langsung pulang kan ya? Langsung pulang. Apalagi pandemi kan. Betul, iya. Aman. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pembuatan lagu, sebenarnya yang ide duluan biasanya muncul dari Kai duluan, apa dari Okin duluan, atau justru dengan nongkrong bareng nih tiba-tiba ketemu ide bareng? Yang ketiga. Benar, iya. Karena siapa punya siapa aja sih. Iya. Kan nggak setiap saat kita in a good mood dan otak lancar gitu. Sometimes kalau misalkan partner kita yang lebih punya idea dan bisa ini apa segala macam, kan kita tinggal ngembangun juga. Apa juga. Iya. Semua
hasil ngobrolin sih kayak latest single kita kan Temukan Bahagia Temukan itu juga Bahagia. hasil ngobrol kan. Kayak Iya. gimana kalau kita gini terus lucu juga terus dikembangin apa-apa sampai jadi satu lagu. Iya benar-benar. Banyaknya tapi proses yang terjadi tuh waktunya singkat atau lama dalam bikin sebuah lagu? Kadang singkat, kadang lama. Yang paling singkat yang mana? Yang paling lama yang mana? Pembuatan ya? Iya. Pembuatan. Iya, enggak dari idenya dulu nih. Oh dari idenya. Oh. Paling singkat ya jelas ini. Kayak Peneman Malam Sepi paling singkat ya. Peneman Malam Sepi paling singkat. Oke. Jadi waktu itu terbantu juga sama produser kita ya, Lali Manino. Jadi kita datang, ingat banget ini datang. Nah itu lamaan nunggunya tuh. Lama nungguin? Lama nunggunya. Pas nunggunya kan mungkin lagi Sebat-sebat dulu. Iya, sebat-sebat dulu, ngobrol-ngobrol santai. Mau apa Iya. nih? Gitu. Pas duduk, mau cerita tentang apa nih? Nah gini nih. Ya udah. Hilman masuk ke dalam, Hah? Nino nulis, Hah? udah jadi 5 menit, 10 menit. Malah kelamaan nongkrong nih. Lama nongkrong. Jadi Nongkrongnya dari sore sampai tengah malam. Iya. Gila. Iya itu pengalaman juga sih. Karena ya kita ketemu berbagai macam produser gitu ya. Masing-masing produser punya caranya masing-masing dia kan. Jadi menyenangkan sih setiap ketemu produser itu. Kalau perbedaan-perbedaan dalam pikiran kalian gitu di studio gimana cara nengahin? Gue maunya ini, atau justru kompromi enak banget kalian berdua? Iya kompromi enak banget ya. Kompromi enak. Kita biasanya kayak kalau misalkan lagi nggak align juga biasanya ya udah ini sih. Aku senangnya maksudnya di Oke itu dua-duanya lumayan dewasa secara emosional. Jadi kalau misalkan ini lumayan dewasa secara emosional, as in kayak kalau misalkan gue lagi nggak oke nih gitu, kita pasti biasanya kayak ya udah bentar aja, take a gap bentar, habis itu ya udah ngobrol banget. Nggak ada kayak debat-debatan gitu, nggak ada. Debat-debat biasa aja sih, bukan yang aja. nggak sampai yang ngotot-ngototan. Enggak. Menurut saya tidak gitu. Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Iya udah ngerasa mungkin kayak punya porsinya masing-masing juga kali kayak misalnya gue di bagian misalnya kayak bagian musik gitu, bagian notasinya gitu, gue ngerasa kayak lebih punya capable. Jadi kayak ketika dia ngasih suatu opini, gue kayak lebih ngerasa wah dia lebih capable daripada gue jadi lebih ngehargain apa yang dia obrolin dan ya saling menghargai dan sebaliknya juga gitu. Oke. Berarti rata-rata kayak Kay sendiri lebih di mana dan Okin sendiri lebih gizi di bagian mana? Dalam pembuatan lagu? Iya, contohnya. Oke. Kalau Kay itu lebih kebanyakan dia di musik. Dia di musiknya, pembuatan notasinya itu dia. Kalau gue lebih banyak nulis cerita gitu kan, nulis liriknya. Karena gue juga suka untuk buat suatu cerita yang buat didengerin orang gitu. Tapi ketika itu udah masuk bahasa Inggris, gue serahin ke dia gitu. Because you speak English capable ya? Capable. My English is very good. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau kayak itu di Indonesia malah agak kesusahan. Kalau buat tulis di Indonesia, jadi kayak apa namanya? Aku tuh takut cringe gitu atau gimana? pretty dyslexic juga kan. Sometimes kayak nyusun kata gitu-gitu tuh agak harus discuss gitu. Ini kata-katanya gimana nih? Bener apa enggak gitu. Nah jadi dari titik-titik itu kita udah ngerasa punya posnya masing-masing, punya capable masing-masing. Jadi ketika misalnya gitu, gua nulis bahasa Inggris misalnya gitu, terus kayak nyangka kayak gini. Nah yaudah, gua lebih, ya udah, kan dia lebih percaya, lebih percaya aja gitu. Gitu sebaliknya. Tapi ada karya-karya yang mungkin stuck gitu gara-gara nggak nemu jalan tengahnya gitu. Ada nggak so far? Jadi semua kayaknya gitu. nggak ada ya jadi. Nah itu kan sebenarnya dalam apa ya? Itu sebenarnya tugas si produser. Jadi penengah dari kita semua. Jadi jalan tengahnya sebenarnya di produser. Ada di produser. Ya. Makanya kita butuh produser dan supaya kita butuh produser karena dia bisa menengahi kita dan dia juga bisa melengkapi kekurangan kita juga. Jadi gitu. kayak tetap perbedaan kita disatuin di tangan produser gitu. Jadi kita nggak apa-apa ngomong aja ke produser. Pengennya gini misi. Jadi ibaratnya produser juga peran yang penting di Oke juga besar ya. Benar. Ya sebelumnya bersama dengan Lali Manino. Habis itu sama siapa lagi? Pernah sama Mas Ari Renaldi. Terus kita juga
Petra Sihombing. Ada juga Bebe sama Raka. Terus sempat juga sama teman-teman kita sendiri. Mereka waktu itu sempat bikin sama Rinaldi, sama Munte waktu itu session kita di awal-awal. Ya, so far itu sih. Kalau kalian berdua ngeproduserin sendiri tuh pernah atau akan terjadi atau gimana? Sebenarnya kita lebih banyak mungkin kalau sekarang terjadi ya kita lebih banyak kayak nulisnya gitu, nulis tapi untuk diarahkan ke kemana dan di segala macamnya kita tetap butuh produser sebagai kuping ketiga kita juga sih gitu. Karena kan kita kalau kita we can have the idea tapi kan kita nggak tahu itu layak jadi lagu atau enggak apa ya itu sih fungsinya produser. Benar. Kayak ini kayaknya atau misalkan kita udah maksimal tapi kata produser ini bisa lebih oke lagi nih gitu kan. Iya, jadi pemacu kita juga sih. Iya. Ngebantu punya opini lain yang bisa elevate music. Benar. Ya mungkin hal-hal kayak gini ya kalau dari penilaian gue pribadi ya itu yang membuat ya kalian sebagai grup, sebagai duo ya akhirnya solid-solid aja gitu karena terbuka sama opini banyak orang. Iya. Kita dalam bekerja alhamdulillahnya lumayan open minded sih. Maksudnya menampung semua ide with an open mind gitu, nggak menutup apapun. Selain itu sebenarnya apa yang bikin kalian solid? Party. Apa ya, mungkin mainnya bareng juga. Terus apa ya, gue pernah ngalamin ngeband dari berenam sampai berdua sih soalnya. Jadi kalau misalnya berenam tuh bisa ada kubu dalam kubu dua ada benar. Nah kalau kita berdua, kalau kita berantem, ya kita berantem berdua doang. Kalau kita beda opini, kita beda opininya berdua doang. Dan bisa ada yang nengahin gitu. Jadi dua kepala yang berbeda disatuin. Kalau 4 kepala disatuin mungkin yang ini ngikut yang ini, yang ini ngikut yang ini. Jadi semua makin ngeruat lagi tuh. Tapi mungkin plusnya dari kita berdua, ya karena yang nggak sama kita berdua doang, ya ketika didamain gitu misalnya atau ditengahin lah, biasanya ditengahin, ya yang main langsung nyatu lagi gitu. Gimana Ki? Kalau dari lo? Setuju sih. Yang bikin solid gitu. Apa? Yang bikin solid. Selain party. Harus. Iya, itu sih balik lagi kita dalam bekerja. Poin aku sih tetap tadi. Kita dalam bekerja tuh kayak menerima idea, terus mendengarkan opini satu sama lain with an open mind. Itu kan yang paling penting. Kalau misalkan kita udah kayak menutup diri gitu, gue pokoknya begini, itu kan yang sulit kan. Tapi maksudnya kita kayak ya udah, ayo gimana nih? Apalagi dengan zaman yang perkembangannya tuh cepet banget ya. Iya. Ya, tiba-tiba FYP apa ya? Ada kucing. Untuk kucing ini yang keluar. Bukan yang lain. Kucing yang agak galakan. Galakan takutnya ganggu. Aman. Anjing mah, ini takut anjing mah. Ada. Kucing yang lain loh. Nggak usah. Masih tidur. Kucingnya tidur emang. Piaraannya banyak juga ya. Binatang. Iya benar. Agak banyak ya. 2025 punya single baru. Tadi kita sempat mention dikit, Temukan Bahagia. Ini gue merasa juga pas dengerin nih nuansanya mungkin agak sedikit berbeda dan nuansanya agak lebih dewasa. Ibaratnya kalau sebelumnya tuh cinta-cinta anak SMA, cinta-cinta kuliah gitu ya. Ini udah part mengikhlaskan dan lebih dewasa lagi nih. Sebenarnya gimana ketika kalian bikin ini? Sebenarnya itu hasil discuss juga. Tapi sebenarnya kan ada momen-momennya ini tuh kita ngelihat kalau kalau aku pribadi ya lumayan jenuh sih. Misalkan kalau sama ada orang ngelihat orang putus hubungan apapun itu, terus yang satu ngejelekin satu gitu, satu nyalain satu gitu. Padahal kan namanya putus kan bisa jadi sekedar nggak jodoh dan nggak ngesengaja dan bukan salah siapa-siapa gitu. Terus what if kalau misalkan sendiri-sendiri temuin bahagianya masing-masing gitu. Iya kan? Jadi kita poin itu sih yang pengen kita ambil. Sebenarnya putus tuh nggak harus salah-salahan loh. Dan lebih ke banyak juga yang mempertahankan hubungan mereka karena soalnya nggak enak sama orang tuanya di deket atau kayak gitu tuh. Iya kayak obses kayak ngelihat sekarang lihat Instagram, ngelihat TikTok kayak gila couple goals tuh orang-orang kok pada bisa kayak gini ya. Terus kayak kenapa kita nggak bisa, terus saya mempertahankan sesuatu yang seharusnya
lu mungkin pas sendiri lebih bahagia gitu. Ada lagi kucing. Enggak, itu kemocing. Tapi proses kreatifnya berbeda nggak sama lagu-lagu sebelumnya? Lumayan berbeda sih, karena balik lagi kan tadi tiap lagu, tiap produser punya pendekatannya masing-masing. Dan ini ya Kak, kita sampai berangkat kan ke Ubud. Karena kan Mas Petra kan tinggalnya di Ubud. Ya, benar. Terus jadi waktu itu tahun lalu kita berangkat tuh ke Ubud. Sebenarnya udah tahun lalu ya begini? Udah tahun lalu, pas banget Agustus tahun lalu kita berangkat ke Ubud. Terus nginep di Ubud. Waktu itu 4 hari 3 malam lah, 4 hari 3 malam. Kita datang pagi ke villanya Mas Petra. Udah ini tuh, udah kayak 4 hari udah kayak datang, sarapan dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, terus kayak join keluarga orang. Iya, join keluarga orang. Siang anaknya pulang sekolah, terus main dulu sama anaknya. Nyaksiin kehidupannya. Jadi 4 hari kita juga kayak. But in a good way. Kita happy juga. 4 hari jadi kayak ngerasa keluarga sama keluarganya beliau gitu. Terus ya udah kita benar-benar bikin lagu dari nol di tengah suasananya Ubud yang zen. Ya kan ya itu. Terus kayak wah, ini suatu pengalaman yang menarik dan beda aja dari sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Jadi ngalamin yang sama Lala Manino yang jadi dalam waktu 5 menit. Ngalamin proses yang ketemu keluarganya Petra dulu. Nyantai, tenang. Ibaratnya dari yang fast pace pernah, yang slow living juga. Ya itu mungkin alasan kenapa musik kalian bisa dibilang variatif juga ya. Karena di belakangnya juga orang-orang beda-beda ya. Produsernya juga beda-beda. Benar-benar. Ini ada sebuah anggapan ya yang bilang kalau misalnya musik kalian tuh sedih tapi anget. Atau sedih tapi menenangkan. Setuju nggak soal itu? Mungkin. Setuju aja sih. Iya. Karena emang vibe yang itu yang kita bikin kan, balik lagi ke the idea of the bandnya kita bikin karena waktu itu aku sama Kaukin kita pintu penting lah ada gitu. Intinya kita lagi nggak di momen yang baik-baik aja, tapi kita bikin nama kebetulan selain singkatan nama, at the end of the day together we're itu message yang mau di-build awalnya, makanya kita lagu-lagunya ada moodnya macam-macam gitu, terus cintanya juga beda-beda gitu, terus mungkin ya ini mungkin ini salah satu yang align dengan Together We're Okay. Ya mungkin dari rasa produsernya juga pun gitu kan, kalau misalnya dulu kita sama Lala Manino, emang sentuhan Lala Manino tuh ada DNA yang sebenarnya nggak bisa kita iniin juga kan, nggak bisa kita hilangin juga gitu kan. Pada akhirnya membuat gitu kan. Dan Petra pun seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya lagunya memang sebenarnya sedih tapi nggak pernah mau ngemas itu kayak ballad doang, kayak keyboardan doang. Jadi dengan sentuhan-sentuhan musik mereka yang pada akhirnya mungkin terkesan lebih hangat kali ya. Iya sih. Tanggapan orang-orang atau mungkin fans-fans kalian yang paling berkesan soal musik kalian apa? Apa ya? Ada yang pernah bilang musik lo tuh A, musik lo tuh B gitu. Ada banyak opini sih. Tapi kalau aku pribadi, ini deh, kalau aku tahu, Kak relate banget lagunya. Itu sering banget aku denger kalau ketemu sama random people. Relate-nya. Karena aku kan lumayan travel, terus aku suka jalan-jalan sendiri ke Second City gitu-gitu kan. Kadang lagi di coffee shop atau lagi di pantai, disamperin aja kayak, Kak lagunya aku relate banget gitu. Terus ya, thank you. Karena emang itu suka nyari tema-tema yang lumayan beda sih, kayak waktu pas Lupa Namanya Terasa kita bikin kayak, gimana ya rasanya lo kenal di klub tapi kepikirannya sampai besoknya, terus kayak Peneman Malam Sepi yang di saat itu lagi kepikiran kayak lu tuh pengen deket sama orang tapi sebenarnya cuma nggak pengen milikin gitu-gitu. Maka pada akhirnya mungkin itu yang terasa sama orang kayak lu lagi ngalamin kayak gitu. Makanya kan tadi pas gue cerita kita nyari-nyari ini sebenarnya tema-tema tuh sebenarnya apalagi gitu. Makanya gue riset mulu. Bener. Makanya riset mulu. Iya. Scroll TikTok kan. Scroll TikTok, nanya baca komen-komen ya. Baca komen-komen juga. Ngobrol. DM juga kalau butuh. DM. Udah disapu. Iya. Makanya harus banyak riset. Banyak ngobrol aja sih. Maksudnya kan gini, kan TikTok kan bisa menghasilkan inspirasi baru ya. Betul. Apalagi kalau obrolannya personal
personal kan. Iya benar. Tapi kalau langsung tuh lebih enak. Langsung ketemu di kafe maksudnya kan. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Nggak, ada lagi. Ya nggak ada. Ngomong-ngomong personal, lagu yang paling personal versi kalian apa? Dari lagu-lagu kalian? Aku jujur temukan bahagia sih. Oke. Bukan karena lagu baru ya. Oke. Ya. Karena? Seru aja, ternyata kayak ini ya rasanya milikin satu lagu. Kayak yang benar-benar maksudnya benar-benar oke gitu. Ngerti gak sih? Lo ngerasa ini tuh personal buat lo gitu loh? Buat band sih, buat lebih band. tepatnya. Okay. Iya, kayak ini lumayan personal. Karena kita juga prosesnya kan kita jadi travel bareng lagi. Terus Oh iya bener juga sih. ngobrol bareng lagi. Orang taunya soalnya hasil akhirnya dan ketika udah dirilis di layanan musik streaming, di request dan lain-lain. Terus benar-benar ini, jadi itu lumayan personal buat Oke sendiri. Oke. Kalau lo apa? Gue, apa ya? Mungkin Perempuan Malam Sepi atau Antara sih, karena gue setiap kedenger lagu itu, gue ngerasa ke bring back aja zaman waktu awal ngerintis. Terus mungkin dua lagu itu sebenarnya ngepresentasi gue ngelihat banyak banget dari teman-teman gue yang ngedengerin lagu itu gitu. Jadi kayak kadang seneng juga, maksudnya kayak ngelihat teman-teman sendiri itu yang ngedengerin lagu kita tanpa kita yang pengen dengerin lagu kita. Iya gitu kayak mereka dapat sendiri personalnya tentang lagunya gitu. Jadi kayak setiap ngedengerin lagu itu versi originalnya jadi kayak ngebawa zaman callback ya. Apalagi biasa live manggung kan, pakai aransemen live terus pas itu lagi. Iya. Terus juga selain orang-orang tadi seperti ceritanya kayak bilang kalau misalnya banyak orang yang relate sama lagu-lagu kalian, banyak juga yang bilang kayak gini, mungkin lagunya dipakai untuk move on-nya dia. Lagunya dia jadi penyemangat untuk move on-nya dia. Lo kalau misalnya dapat respon-respon kayak gitu justru rasanya kayak gimana? Lega, ikhlas atau seneng gitu bisa ngebantu proses hidup seseorang? Pengen nanya gimana caranya ya? Sebenarnya banyak gue emang lumayan sering dengerin kayak makasih ya karena lagu ini gue jadi semangat lagi atau kayak gitu. Jadi kayak seneng aja sih apa sebenarnya tujuan dari kita. Kan ketika kita bikin lagu sebenarnya tujuannya adalah pengen nyampein pesan dan apa rasa yang kita bikin bikin lagunya ke orang gitu. Nah ketika pesan itu sampai dan ternyata itu works buat orang, tentunya kita juga ngerasa seneng banget, ngerasa seneng di-appreciate lah sebenarnya. Apalagi kalau sampai dipakai di sound TikTok. Iya benar. Apalagi kalau yang pakai sound TikToknya tuh FYP, jadi kan ngebantu kita gitu ya. Aman banget. Tenang, kita ada latihan di FM. Tapi di era sekarang ya, khususnya ya, itu kan tadi kita udah sempat cerita dikit kalau misalnya perputarannya tuh cepet banget terjadi. Tren bisa muncul kapan aja. Tiba-tiba ada tren baru lagi, kita nggak pernah tahu. Kalau ternyata salah satu fase di 2025 ya lagu Indonesia Timur lagi naik-naiknya. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalian sebagai musisi, sebagai band yang pernah merasakan FYP, pernah merasakan jadi social media darling, ngadepin 2025 dan seterusnya dengan tantangan algoritma nih, gimana sih kalian strateginya? Strateginya sebenarnya kalau misalnya kita punya strateginya pun sebenarnya kita pengen tahu juga sih gimana sih caranya gitu, tapi kita balik lagi sebenarnya apa sih yang bikin orang banyak dengerin suatu lagu dan apa sih yang banyak orang mainin suatu lagu, pasti itu apa yang terasa di diri dia gitu kan, semakin relate itu di diri dia, orang tuh semakin pengen pakai lagu itu dan dengerin lagu itu gitu. Mungkin kan lagi banyak yang Ku Ingin Tidur Bersamamu kan, Garam dan Madu gitu kan, lagi banyak yang merasa kayak tiba-tiba hip dude. Mungkin jadi kita sih sebenarnya pengen selalu bikin kayak apa sih yang relate sama kejadian zaman sekarang. Tapi di satu sisi menurut gua ya keren juga sih, maksudnya sekarang lagi banyak pakai bahasa daerah, ada pakai bahasa Padang, ya kan ada bahasa Batak gitu. Jadi naik lagi nih musiknya, semakin ramai semakin menyenangkan sih sebenarnya. Berkompromi sama
algoritma ini gimana caranya biar stay relevan buat kalian? Capek juga. Capek juga. Berkomprominya ya kayak rela untuk nyangket gitu atau agak enggak jujur ya. Maksudnya kalau trennya sih sebenarnya ya menyenangkan aja nyaman aja gitu. Iya, tapi kalau misalnya gimana cara berkomprominya menurut gua tetap stay in line, jujur dalam berkarya aja sih, dan melakukan pendekatan terus ke orang-orang. Jadi kita sebenarnya nggak ngerasa bersaing juga, tapi ngerasa lebih ke gimana caranya orang juga tetap bisa nyampe pesan apa yang kita lakuin gitu. Ya. Gimana kayak ada tambahan? Aku setuju. At this point aku setuju. Karena bukan tipe yang kayak gitu. Enggak. Aku lebih seneng gitu. Ikut aja deh. Enggak. Tapi buat kalian mana nih yang lebih penting, jujur dalam musik atau sukses di angka? Ya karena kita hidup di dunia di mana angka jadi salah satu barometer dong. Iya. Iya kan? Sukses di angka sih. Sukses di angka. Harus itu. Diakui. Harus. Karena kalau jujur dalam musik, nggak ada angkanya kita juga jadi nggak jujur nih. Jadi angka nih kalau lo? Apa gimana? Nah sih, tapi kalau dibilang, menurut gue dua-duanya masih balance sih. Ketika mungkin gue bisa lebih bilang kalau misalnya disuruh pilih, terus dalam angka dulu itu penting. Ketika lo udah sukses dalam angka, nextnya lo bisa lebih jujur lagi. Tapi nggak ada salahnya juga mengejar itu, karena lo bakal bisa punya hal jujur yang lebih banyak ketika lo sukses di angka gitu. Iya sih. Menurut gimana? Iya, nggak ada salahnya sih. Both of the points are good. So menurut kita bukan pilihan ya. Tapi mungkin kalau tadi question sebelumnya berkompromi, ini kita yang harus berkompromi gitu. Karena kalau kita terlalu genuine tentang music, nggak mikirin maksudnya ya udah gue berkarya buat gue aja. Tapi kan nanti pendengar kan belum tahu gimana. Tapi kan kita pengen dikenal sebagai kita kepada orang-orang yang itu gimana kita komprominya sama orang-orang. Makanya kita pengen nge-present kita nih biar orang-orang kenal kan gimana caranya gitu. Kan angka itu sebenarnya adalah domino efek dari banyak yang ngedengerin kan. Betul. Ketika udah banyak yang ngedengerin, orang banyak yang suka, itu angka pasti bakal ikut, entah itu streaming, entah itu angka duitnya. Tapi yang paling penting adalah dari kenapa bisa banyaknya uang dan bisa kenapa banyaknya streaming, itu karena ada dari banyaknya pendengar, banyaknya demand dari orang. Nah itu berarti artinya kita udah bisa nyampe ke menggrab pendengar-pendengar tuh suka gitu. Nah itu sih sebenarnya yang lebih kita tuju gitu. Ketika kita jujur dalam bermusik tapi orang nggak terlalu banyak yang relate atau suka, ya berarti kita juga nggak bisa nge-grab kesana gitu. Berarti tanggapan lu soal gini, orang-orang yang bilang, ayo gimana caranya harus FYP, gimana caranya harus viral. Kita bermusik, ayo kita cari viral, gimana? Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga menurut aku ya. Karena kan balik lagi ya. Kalau ini jawabannya sebenarnya agak diplomatis. Maksudnya happy-nya orang kan beda-beda. Dan orang kan mengejarnya beda-beda. Kalau maksudnya tujuan hidup orang juga beda-beda. Toh mereka juga nggak hidup sama kita apa segala macam, kita nggak bisa control them juga. Maksudnya nggak bisa kita ini sesuai mau kita kan. Jadi itu nggak ada salahnya. Selama mereka happy dan tidak merasa superior bahwa kayak gue yang paling benar gitu-gitu. Enggak juga, karena enggak gitu juga kan kenyataannya. Dan selama gimana caranya itu tidak melanggar norma-norma dan minimum sama lain ya silahkan aja sih. Yang penting respect aja sih. Respect terus. Respect terus. Karena orang-orang punya hasilnya masing-masing. Betul. Iya kan, saling menghargai jalur masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian pun punya jalannya masing-masing. Exactly. Yang penting ya jalan kita maunya begini juga. Respect aja. Respect aja ya. Kalau ada yang bisa disampaikan buat orang-orang yang sampai sekarang tuh masih suka dengan keoriginalitas kalian, kayak penikmat musik kalian. Makasih banget dong. Makasih banyak. Iya, makasih banyak. Karena kalau nggak ada kalian yang denger, mungkin kita nggak ada sampai sekarang juga ya. Iya sih. Ada andilnya juga kok mereka dalam hidup kita gitu. So, sangat berandil sih. Terus, what can they expect from the new album? Pokoknya ini itu menurut aku adalah stepping stone ke
era berikutnya kayaknya ya. Karena this time kita lebih kenal lagi sama kita sebagai, maksudnya lebih kenal lagi sama gitu. Ini tuh pendekatan kita terus ada banyak banget ini. This album is gonna be more creative, I think, in a musical way gitu. Karena kita juga maksudnya nggak menutup semua genre masuk, walaupun pop, tapi maksudnya kalau tiba-tiba mau diselingin ornamen-ornamen lain, kita pokoknya terbuka dengan itu semua. Jadi kayak menurut aku tuh gak aja sih. Grown up pop. Grown up pop. Grown up pop. Probably ya. Grown up pop. Oke, gimana? Iya, lebih banyak kalau dari gue sih selain tadi musiknya udah dijelasin sama Kay, lebih banyak cerita-cerita baru yang kita sampein aja sih, kayak hasil riset saya Pak. Tunggu hasil riset saya. Tunggu hasil riset. Tunggu hasil riset. Ya. Kita mau masuk ke pertanyaan netizen. Oke. Boleh? Jadi kita tuh udah bikin question box yang ada di Red Media. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Kita langsung bacain pertanyaannya. Yang pertama, ada nggak lagu dari kisah pribadi lagi? Ada nggak lagu dari kisah pribadi lagi? Kayaknya nggak, kalau dari personal banget nggak ada ya. So far sih belum ada sih. Belum ada. Soalnya kalau ada personal matter pun biasanya kita bikin itu lebih dramatisir, jadi kenyataannya nggak gitu-gitu juga. Lebih ke mungkin temukan bahagia, mungkin pada awalnya misalnya kita ngomongin temukan bahagia, pada awalnya itu sebenarnya nggak yang terinspirasi kayak ini dari kisah gue nih, nggak dari awalnya. Cuma pas di tengah jalan, ya ternyata kita juga pernah ngalamin fase itu, karena di lagu ini di awal kan sebenarnya lebih penyampaian kayak yang satu tuh pengennya serius, yang satu tuh masih kerjaannya main-main. Gue banget itu kan, kayak yang satu pengennya serius mulu, yang satu tuh masih pengen explore gitu, explore dunia, maksudnya kayak explore kehidupan, terus nyapu juga nih. terus ya pada akhirnya ya ngerelatinnya ada juga kehidupan masing-masing. Tapi ketika duduk kayak, gue pengen bawa kisah gue ini, kayaknya so far sih belum ada yang kayak gitu lagi so far. Tapi mungkin album ada. Tunggu aja. Kan hasil riset. Betul, hasil riset. Buat ada yang nanya tips diet gimana? Sebenarnya menurut aku sebenarnya kayak jalan yang with a happy feeling sih. Karena kan dulu aku kan sempat obes, sampai sekarang juga masih obes sih, karena dia gini-gini terus, makanya naik turun terus. Both of them, jadi kayak both of the version of me itu benar-benar mentally happy. Dan ketika turning point aku juga mau diet gitu, ya karena emang to make me feel better juga. Jadi kayak jalanin dengan happy, tapi disiplin. Terus kalau soalnya make sure lo happy dan siap dulu. Karena waktu aku nggak cutting sampai aku bener-bener, apalagi aku suka banget makan. Aku suka banget makan artinya, emang foodie. Jadi kayak kalau belum siap, don't start it. Ini mental siapnya dulu. Iya, mental siap dan jalanin dengan happy, karena stres itu pemicu naik berat badan. Tapi lu gue pengen nanya ini, lu tipe diet itu kayak gimana? Kayak cut karbo atau apa? Aku defisit kalori. Dan dalam defisit itu aku nggak konsum gula, tepung, sama santan sama sekali. Nasi padang nggak? Enggak. Ya Allah, apa hidup ini tanpa nasi padang? Iya, exactly. That's why you have to be ready. Iya sih, benar. Iya, that's why you have to be ready. Karena gini, kalau misalkan disiplin cuma sebulan, misalkan sebulan, abis itu kangen nasi padang, makan nasi padang, abis itu kita loss lagi selama 2 minggu, itu baliknya lama. Tapi mendingan kayak, dan waktu itu yang aku taruh di mindset, aku mendingan taruh 4 bulan tapi buat seumur hidup. Aku korbanin 4 bulan aku buat seumur hidup, dibanding dikit-dikit loss gitu ya? Iya. Jadi kayak, tapi itu benar-benar ada turning point sih, karena kan beberapa faktor juga ya. Aku tuh mulai diet karena udah mulai mikir kan, udah nikah juga, terus itu badan aku sebelum nikah gitu-gitu. Terus kayak kalau emang tujuannya sehat, kenapa nggak dicoba lebih sehat lagi? Kayak gitu sih sebenarnya, banyak faktor juga sih. Jadi yang paling penting nomor 1 mentalnya dulu ya, siapin terus, dulu. Nggak bisa juga terpaku sama aku gitu, karena
badan orang tipenya beda-beda. Betul. Terus diet orang kan juga cocok-cocokan. Betul. Aku waktu itu intermittent gak cocok. Oke. Terus kebetulan cocoknya di Devkal gitu. Jadi kayak know your body dulu sih, listen to your body itu paling penting. Terus jangan di-push juga. Kalau lagi capek ya udah santai aja. Ngobrol sama ahli ya? Ya, benar-benar. I went to ahli gizi soalnya. Iya. Dan dia kasih tahu ini diet yang cocok buat kamu gini mau nggak komit gitu. 4 bulan bisa segini nih. Gitu. Jangan main asal googling. Ya. Jangan nonton di apa namanya Institut YouTube Nusantara. Dan bodybuilding kan forever journey soalnya, bukan yang kayak cuma setahun terus balik lagi ke old habit dan enggak juga gitu. Itu tuh eye opener kita buat ngerubah hidup kita juga soalnya, jadi komit aja. Mental siapin, komit dulu. Iya. Siap dulu. Habis itu baru know your own diet. Iya, terus cari diet yang paling cocok buat kalian. Aku juga trial and error. Tapi sampai akhirnya ketemu yang cocok. Oke. Tuh ya. Berikutnya untuk Okin, kenapa suka pelihara hewan yang nggak umum? Kenapa ada buaya? Ayo, gue sebenarnya dari kecil om gue sama kakek gue tuh suka banget sama anjing kan. Mereka punya anjing dan gue tuh dari dulu tuh pengen banget punya anjing. Tapi gue gak pernah dibolehin sama nyokap gue, sama bokap gue lah dari dulu gue gak pernah dibolehin punya binatang gitu kan. Sampai akhirnya gue tuh udah meninggalkan rumah, gue tinggal sendiri, gue punya anjing. Punya anjing dan segala macem. Dan akhirnya pas gue nikah, gak boleh tuh, dia gak boleh pelihara anjing. Akhirnya gue harus mengikhlaskan itu. Karena gue mencari alternatif lain, karena gue pribadi pun gue gak terlalu suka sama kucing, gue bukan cat person. Terus ya udah gue mencari hewan-hewan yang kayak mirip anjing, tapi sekiranya boleh nih pelihara ya kan. Makanya gue cari kayak jackal, cari kayak fox gitu. Oh nyari halal gitu ya. Pas caranya ya pelihara anjing lagi. Karena emang gue suka banget sama anjing dan hewan. Karena ada cerita masa kecil juga. Iya benar. Lo binatang ada apa aja pelihara? Ada jackal. Jackal tuh apa sih? Jadi ada travel gitu jackal. Tapi itu yang diambil dari situ. Oh gitu. Jadi ada keluarga anjing. Oh jackal tuh dari jackal? Iya ada keluarga, ada anjing. Iya anjing serigala, jackal itu keluarga mereka lah, keluarga rubah. Terus ada rubah tuh ada bad ear fox, ada red fox, fennec fox. Terus ada bad ear fox terus ini caiman, buaya. Buaya yang jadi kalau itu keluarga buaya tuh ada buaya, alligator sama caiman. Caiman tuh ras terkecilnya mereka gitu. Kalau buaya padahal bukan binatang banyak tapi ya. Nah iya. Pertanyaan berikutnya, lagu Oke yang paling cocok buat menutup hari adalah apa lagunya? Temukan Bahagia. Oke. Karena ini end of the day, kita harus menemukan bahagia kita. Iya. Temukan Bahagia, jangan lupa dengerin ya. Kalau kalian bisa kirim satu pesan lewat satu lagu ke diri kalian di masa depan. Lagu orang. Lagu apa aja? Lagu kalian sendiri. Pesan lewat satu lagu masa depan. Iya. Mungkin temukan bahagia. Temukan bahagia. Ini kali ya visualisasi ini kalau misalkan us in another universe gitu. In the future gitu ya. Temukan bahagia juga. Temukan bahagia. Iya. Dia tahu kok kalau itu ini gue dari masa lalu ini pasti. Iya karena pada akhirnya apapun yang terjadi di diri kita di masa depan, kita nggak bisa memaksakan akan hal sesuatu. Betul. Kita kan pertama itu baik dalam percintaan ataupun dalam kehidupan kita nggak bisa memaksakan sesuatu. Mungkin ketika kita ngeliat satu hal yang kita anggap selama ini hal untuk diri kita gitu, tapi pas kita lihat mungkin kita bisa lebih nemuin bahagianya lagi gitu. Nice. Ya, jangan digenggam terus. Nice. Dengan backsound orang lagi motong besi. Ini ASMR. Berikutnya kalau Oke adalah makanan kira-kira rasanya bakal kayak apa? Menurut aku sweet tooth sih, tapi nggak yang terlalu feminin. Oke. Maybe dessert yang bisa dimakan sama cowok sama cewek. Dessert yang universal ya? Iya, universal. Oke. Iya. Kin? Makan. Kupat jembut. Ada makanan. Ada makanan daerah. Sama yang terbaru tuh gak? Kontol kejepit. Iya. Ada masuknya. Karena kita tuh makanan loh. Iya, karena kita gurih. Iya benar. Iya, karena kalau kita tuh gurih seperti makanan-makanan gitu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama? Kupat jembut, Semarang. Terus sama kontol kejepit dari Yogyakarta. Betul. Ini beneran ada. Beneran makanan daerah. Makanan daerah. Bukan apa-apa ya. Bukan. Nah emang namanya kayak gitu. Apa sekali itu namanya? Kupat jembut. Yang kedua? Karena ternyata kupat jembut
itu ketupat, ada toge-togenya. Katanya kayak jembut. Oh, dijelasin. Ini beneran. Itu makanan khas Semarang. Makanan khas Semarang. Ini berarti kayak burayot Garut. Iya. Burayot Garut itu kontol kejepit. Oh itu. Kontol kejepit. Udah pernah nyoba? Udah. Dua-duanya? Udah nyobain. Udah pernah coba kupat jembut dah? Udah. Kontol kejepit udah? Udah. Bam. Udah. Tapi ini emang makanan Indo. Makanan Indo. Iya. Aman ya? Iya. Aman. Untungnya Es dawet memek tuh gue pengen cobain ada. 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 Makanan Aceh. Iya, memek ya. Iya, makanan Aceh. Makanan daerah lo, nggak boleh tahu. Bener ada. Ada loh. Ini adalah bukti kalau orang-orang tuh belum banyak mencintai makanan tradisional, belum pada tahu. Kenapa Okin sama Kay bisa tahu? Karena kan sering keliling. Iya. Dia riset. Makanan apa yang harus kita coba? Okin emang kalau masalah riset emang jago sih. Riset tuh. Kan biasanya manggung luar kota berapa 2 hari 3 hari. Manggungnya kan cuma semalam. Sisanya kan wisata kuliner. Iya. Aman banget. Dari H-1 pokoknya udah ditargetin mau makan apa. Terakhir, apa arti oke buat kalian sekarang? Masih sama kayak waktu pertama kali dibentuk? Apa udah banyak yang berubah? Menurut aku masih sama sih. Karena kita dari awal lumayan itu ya juga at the end of the day together we are okay. Jadi itu masih menjadi prinsip. Yes, masih sama dan makin sama sih. Dan semakin kuat malah, itu stronger. Because at the end of the day together we are okay. At the end of the day, together we are okay. Together we are okay. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay juga. Dan itu juga kayak mengartikan kayak apapun yang terjadi, apapun masalah kita, apapun masalah di karir ini gitu, everything's gonna be okay aja. Everything's gonna be okay. Jangan lupa dengerin lagu-lagunya. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Terima kasih sama kita bisa. dari Rahat Media, Radio Khalayak. Itu dia obrolan kita bersama Okin dan Kay dari Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih.